Oke guys, sekarang adalah video kedua dari Evolution Trading Education Series. Nah, di video sebelumnya saya udah bahas sedikit tentang technical analysis, mungkin dari candlestick dan apa bedanya candlestick sama line chart atau garis ya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu konsep yang penting di technical analysis, yaitu support dan resistance. Oke. Nah, saya nggak akan banyak pakai slide seperti di video sebelumnya. Kita langsung aja hands on ke chart. Cuman kita mulai dulu seperti biasa dengan disclaimer on. Lalu jangan lupa subscribe YouTube saya dan subscribe juga Telegram saya di Evolution Trading. Nah, yuk langsung aja tanpa banyak basa-basi. Saya akan tunjukkan langsung chart di TradingView. Nah, di sini teman-teman, contohnya saya menggunakan Binance dulu sebelumnya. Nah, di sini Binance selalu ada BTC USDT. Di sini ada pergerakan harga seperti ini. Pada dasarnya sebenarnya mirip-mirip sih dengan yang ada di TradingView. Seperti yang saya kasih tahu di video sebelumnya. Misalkan kita buka TradingView, kita bisa lakukan banyak hal macam-macam. Sama, oke. Tapi saya sendiri prefer menggunakan dua tabs ya, dua tabs atau windows. Yang satu menggunakan tempat di mana saya melakukan tradingnya, misalkan di Binance nih kayak sekarang. Gitu, saya mau beli, saya mau jual segala macam gitu ya. Nah, terus satu lagi ya di TradingView. Ya kan di sini ada Bitcoin, Tether US, 1 week, Binance. Oke. Kalau teman-teman belum daftar, bingung mau pakai platform trading yang mana, Binance bisa jadi salah satu alternatif yang oke untuk melakukan berbagai macam aktivitas di pasar kripto. Macam-macam aktivitasnya, ada trading, investasi, spot trading pun ada, spot trading, ada margin trading dan segala macamnya. Oke, langsung aja kalau mau ke Binance bisa daftar yang link yang ada di deskripsi. Kalau teman-teman daftar bisa dapat diskon 20% dari fee-nya gitu ya. Lumayan sih 20%. Oke, kita langsung ke TradingView aja. Jadi di sini saya siap ada Bitcoin, Tether US, 1 week, Binance. Jadi kalau ke sini kita ke BTC USDT dan Binance ini berarti kita ngikut data di pasar di Binance seperti itu ya. Untuk lebih mudah, tab yang Binance ini saya coba tutup dulu aja ya, biar fokus. Kita nanti bahas tentang support dan resisten, akan sangat komprehensif, mungkin akan sangat panjang. Gak apa-apa, tapi kalau ada apa-apa mungkin teman-teman tinggal catat aja. Nanti akan saya coba screenshot, saya akan nulis sesuatu di sini, saya screenshot, mungkin akan saya share di channel Telegram saya, gitu ya. Oke, di video sebelumnya saya bilang mengenai ada pakai candlestick, yang sekarang ada pakai garis. Nah, saya mau berangkat dulu dari konsep pertama di video saya, bahwa sejarah sering berulang. Ya, konsep bukan konsep, sorry, mindset technical analysis. Sejarah sering berulang. Nah, apa yang dimaksud sejarah sering berulang? Ini kalau kita lihat di secara historis, pada dasarnya sering terjadi bahwa saat harga menyentuh titik tertentu gitu atau level tertentu. Nah, seringkali harganya, apa yang terjadi di harga tersebut akan kejadian lagi di depannya gitu ya. Mungkin kalau terlalu bingung, teman-teman bisa lihat yang ini. 1 Juli 2019 saat harga di 11.000 sekian, dia berbalik. Lalu dia di sini lagi saat harga di 11.000 sekian lagi di 5 Agustus 2019 dia berbalik. Lalu ternyata di sini juga ada juga di 26 Februari 2018 harga sempat berbalik juga. Jadi kita bisa bilang bahwa titik 11.000 sekian tadi adalah titik balik dari harga. Saat dia naik, dia akan turun gitu. Dan ini sempat kejadian lagi baru pas baru-baru ini sekitar Oktober 2020 dia naik lagi, menembus garis ini. Oke, jadi prinsipnya adalah seperti itu. Saat harga mencapai satu titik tertentu, dia balik lagi. Itulah yang dinamakan level. Oke. Jadi level. Ini saya tulis dulu di sini. Level.
saat harga menyentuh titik tertentu lalu balik lagi dan diekspektasikan untuk melakukan hal yang sama di masa depan. Oke, ini biar nggak terlalu panjang. Nah, kurang lebih kayak gini. Jadi level adalah saat harga menyentuh titik tertentu lalu balik lagi dan diekspektasikan untuk melakukan hal yang sama di masa depan. Itu level. Level sendiri terdiri dari dua gitu. Ada support, ada resisten. Apa itu artinya? Filosofinya adalah ini saya mau menggambarkan support dulu ya. Ini saya tulis di sini support. Nah, bayangkan saat harga turun terus. Harga turun terus, turun terus. Apapun instrumennya ya, mau itu saham, mau itu Bitcoin segala macam. Pokoknya saat harga turun terus, ada titik yang membuat harga mantul. Ada satu titik harga yang membuat harga mantul. Inilah yang disebut dengan support. Nah, sistem support ini banyak bisa dilakukan menggunakan banyak hal. Jadi pertama, yang paling gampang adalah dengan horizontal level yang tadi saya bikin. Nanti saya akan jelaskan bagaimana caranya. Bisa juga memakai indikator, bisa juga memakai angka-angka tertentu. Misalkan angka-angka yang keren, 10.000, 20.000. Jadi angka-angka psikologis namanya. Jadi ini namanya support. Jadi area di mana harga ditahan untuk tidak turun lebih jauh. Itu yang dinamakan dengan support, gitu ya. Area di mana harga ditahan untuk tidak turun lebih jauh. Kebalikannya, kebalikan support adalah resisten. Resistance. Kurang lebih sama. Saat harga lagi naik, terus naik, ada satu titik di mana dia ditahan, banting, balik gitu. Gini. Sehingga dia mantul. Seperti itu ya. Jadi sama. Cuman kebalikannya aja. Jadi resisten adalah area di mana harga diekspektasikan untuk berhenti naik. Ini konsep paling dasar seperti ini. Oke, support dan resisten sangat paling mendasar seperti itu. Nah, yang kali ini saya akan membahas namanya horizontal level atau horizontal support dan resisten. Oh ya, sedikit catatan dulu, harga tidak perlu pasti. Jadi nggak perlu pasti harus 10.000, bisa jadi 9.995, bisa jadi 10.025 atau segala macam. Gitu ya. Intinya sedikit area aja gitu, bikin area atau zona kecil yang di situ kemungkinan besar harga akan turun atau di situ kemungkinan besar harga akan naik. Di situ kemungkinan besar harga akan berbalik, seperti itu. Nah, sebelum kita ke candlestick, saya mau memberikan contoh konsepnya dulu di line chart. Makanya saya tadi di video sebelumnya bilang mengenai chart di menggunakan line atau garis. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada banyak sekali titik balik yang membuat high dan low gitu ya. Nah, level atau support, horizontal support dan resisten ini terjadi di titik di mana harga menjadi high atau menjadi low dan telah berulang beberapa kali di masa lalu, minimal 2 kali. Atau kalau misalkan ada harga yang ATH gitu ya atau all time high, itu ya minimal sekali nanti baru ditembus. Karena itu istilahnya namanya psychological support atau resisten. Contohnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya, tadi kan saya udah bilang ya, garis daerah sini sudah berapa kali dites oleh harga. Dia mantul di sini, teman-teman lihat saat dia mau melewati di garis ini gagal, dia mantul.
mantul, mantul, sedikit lah, tapi masih dibilang mantul. Seperti itu. Ini adalah area yang dinamakan resisten gitu. Lalu di sini juga ada juga sebenarnya sekitaran sini. Teman-teman bisa lihat mantul, mantul, mantul. Itu yang dinamakan support gitu. Nah, ini tidak selalu terjadi di time frame misalkan 1 minggu. Kita bisa buat juga di misalkan time frame 1 jam. 1 jam. Teman-teman ingat 1 jam itu berarti di jam tersebut di time frame tersebut satu candle adalah 1 jam gitu ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kurang lebih daerah sini adalah daerah support. Kenapa? Kalau matanya sudah terlatih sudah kelihatan. Oh, ini ada mantul, ini ada mantul, ada mantul gitu. Sebenarnya minimal dipantulin 2 kali di masa lalu, maka bisa dianggap itu sebagai support atau resisten. Dan ajaibnya adalah nanti kalau udah agak advance materinya saya akan kasih lihat ke belakang daerah sini pernah dipantulin lagi kalau misalkan kita mau lihat kayak gitu. Lalu ini juga bisa kita bilang sebagai resisten gitu. Ini juga, nah ini berarti istilahnya mencoba menembus resisten tapi gagal gitu. Ini 2 kali minimal ya. Anggap udah 3 sempat tembus tapi sempat balik lagi. Ini mau coba gagal. Sekarang masih ada di tengah-tengah. Mau menembus lagi. Seperti itu. Oke, support dan resisten seperti itu. Nah, dari prinsipnya kita coba bikin namanya, saya kasih nama analogi rumah dan lantai gitu. Jadi saya coba ganti dulu jadi candlestick ya. Jadi garis-garis tadi, tunggu sebentar. Kita ke 1 minggu, hilangin gambar dulu. Tadi kita udah tahu ya, di mana support dan resisten. Tadi kita lihat di sini. Lalu kita tadi sekitaran sini ya. Nah, di sini. Jadi misalkan ini ada dua level ya, satu support, satu resisten. Minimal ada itu, yang lainnya ada juga, cuman kita sorot 2 ini aja karena dia sering dipantulin. Nah, kalau misalkan kita ganti ke candlestick, boom, teman-teman bisa lihat bahwa ada wick yang terjadi di situ. Ada wick lagi. Tapi kalau kita bentuk dalam garis, nggak ada. Nah, ini kenapa bisa gini? Karena setelah saya udah bilang bahwa garis itu adalah harga penutupan, closingnya. Nah, dan kalau kita ganti ke candlestick itu ada wick. Nah, ini adalah catatan yang perlu dicatat oleh teman-teman karena bisa jadi harga kelihatannya nembus padahal nggak tembus karena dibentuk sebagai wick seperti ini gitu. Ini juga ya, harga kelihatannya udah nembus tapi enggak, ternyata di sini ya 2 ini ya, 3 ini. Nah, kalau kita misalkan zoom di 1 hari di harga yang tadi nih, tadi kan kalau nggak salah Juni 2019. Nah, kita sudah lihat kalau di sini, misalkan kita ceritanya lagi ada di sini nih, kita nggak tahu apa yang terjadi nih. Kita udah tahu bahwa 11.600-an adalah area resisten ya. Kita lihat naik, tembus. Nah, di sini orang akan ketipu karena merasa resisten sudah tertembus, maka sudah tidak ada yang menahan harga untuk naik, maka akan naik terus. Konsep yang pada umumnya seperti itu, tapi pada kenyataannya dia turun lagi. Terus dia mencoba naik lagi, wah ini tembus lagi nih gitu. Tapi ternyata belum, ternyata malah turun lagi. Nah, kenapa bisa gini? Karena kita lihat bahwa ini adalah resisten di level 1 minggu. Kalau misalkan kita mainnya di 1 hari, ya kurang tepat karena kita harus, kalau misalkan ini resisten di 1 minggu, kita harus pastikan dia tembusnya juga di 1 minggu gitu, kayak gini. Ini cuman jadi kayak gini di 1 minggu, berarti gagal tertembus gitu. Oke, jadi resisten atau support atau level itu biasanya terkorelasi dengan level yang kita mainkan di time frame yang sama gitu. Oke, itu seperti itu support dan resisten. Nah,
Lalu sekarang yang paling gampang gini, caranya gimana sih cara mencari support dan resisten? Caranya sebentar, saya balik ke line dulu, line chart. Lalu teman-teman bisa catat ini, cara mencari support dan resisten. Satu, horizontal line atau horizontal ray. Nanti saya kasih tahu bedanya apa ya. Yang kedua, lalu cari titik yang dipantul 2 kali atau lebih gitu. Nggak dipantul nggak apa-apa, nggak dipantulin 2 kali nggak apa-apa, tapi ada syaratnya. Gini, atau dipantul 1 kali tapi jauh. Jadi ini minimal 2 kali. Oke. Kalau pertanyaannya mana yang gimana cara nentuin support yang kuat, support dan resisten yang kuat? Nah, saya kasih di sini A, bukan kuat ya, sorry, mungkin valid ya, makin valid. A, sering, pantulan jauh. C, recent atau baru. Recency, baru-baru. Nah, baru-baru ini maksudnya. Jadi gini cara mencari support dan resisten. Kita coba menggunakan ini, kita aplikasikan di line chart tadi ya. Nih, teman-teman bisa lihat, kita ke sini nomor 2 nih. Nah, bisa garis horizontal atau sinar horizontal. Apa bedanya? Kalau sinar, kita klik di sini, dia ke kanan aja. Kalau garis horizontal, kita klik di sini, dia ke kanan dan ke kiri. Kayak gitu. Kita gunakan metode ini ya, metode cara cari support dan resisten. Kita pakai horizontal line aja. Tadi kita udah tahu yang ini ya, karena dipantulnya minimal 2 kali. Ini udah 1, 2, 3, 4. Pantulannya jauh, lumayan dari sini ke sini. Ini dari sini ke sini lumayan, dari sini ke sini jauh. Ini dekat, nggak apa-apa. Dan baru-baru. Jadi minimal ini paling nggak di 1 tahun 2020 udah kejadian, 19 kejadian, nggak terlalu lama karena ini skalanya skala mingguan ya. Dan harga Bitcoin pun datanya belum terlalu banyak-banyak amat di sebagian besar exchange gitu. Ini juga sama. Ini mantul sekali dan jauh. Ini mantul sekali dan jauh. Oke, 2 kali. Mungkin 3, 4, 5 di sini ada. Dan ada cukup baru-baru juga gitu. Seperti itu. Nah, lanjutannya lagi. Mungkin ada yang lain sekitaran sini. Ini juga bisa nih di sini sebenarnya. Nah, sedikit nggak akurat nggak apa-apa. Atau mungkin kita bisa bikin seperti ini. Nah, 1, 2, 3 seperti itu ya. Oke. Jadi ini saya tambahin lagi poinnya berikutnya. Nomor 5. Untuk pemula pakai line chart gitu. Nah, ini bisa catat dulu, silahkan. Bisa di pause bentar lalu dicatat. Oke. Udah. Kalau udah saya hapus ya. Nah, dari sini kita bisa beralih ke candlestick. Seperti tadi teman-teman udah lihat. Yang penting adalah bagaimana candlenya itu nutup di atas garisnya. Jadi kalau cuman wick aja itu bisa dibilang enggak gitu. Caranya sih gini kalau pakai candlestick. Mirip sama kayak line, tapi utamakan candle close. Maksudnya gimana utamakan candle close itu? Teman-teman lihat yang di sini. Lihat ini. Di sini dia pas nutup di situ lalu mantul. Jadi maksudnya itu candle close tuh kayak gitu. Ini juga kan nutup di sini mantul, nutup di sini mantul.
Ini nutup juga dikit-dikit lah, kurang lebih sedikit, baru mantul gitu. Oke, ini ada wick panjang menyentuh ini juga bisa juga. Cuman nanti wick ini dibahas di pertemuan berikutnya yang lebih lebih advance lagi ya. Ini sekitaran sini gitu. Oke, nah jadi kurang lebih mungkin bisa kita coba di time frame yang kecil ya, mencari support dan resisten. Kita coba di time frame 1 hari. Nah, oke, kita cari daerah-daerah, kita hilangkan gambar dulu. Kita cari mungkin daerah sekitaran sini. Nah, teman-teman bisa lihat daerah sini adalah support. Lihat sedikit menahan gitu ya. Lalu daerah sekitaran sebentar sini adalah support. Teman-teman bisa lihat dia mantul, dia mantul, dia mantul gitu ya. Oke, lalu berikutnya jangan di 1 hari, kita coba di yang time frame lebih kecil lagi. Kita coba di 1 jam ya. Di 1 jam teman-teman bisa lihat daerah ini adalah resisten. Kenapa? Lihat ini mantul, mantul, mantul. Lalu daerah sini, sekitaran sini adalah support. Mantul, mantul, mantul. Kita coba lagi pakai garis ya. Mungkin dengan garis bisa sedikit lebih akurat. Pas ya dengan garis seperti itu. Nah, caranya gimana sih kalau misalkan mau trading? Paling gampang adalah pastikan dia kalau harga sedang disupport, pastikan ada pertanda mantul dulu kayak gitu. Itu akan menjadi strategi yang cukup baik untuk trading gitu. Oke. Nah, lalu kita coba ke topik berikutnya. Aturan dari support and resistance touch. Nah, maksudnya gimana? Jadi kita coba filosofinya dulu ya. Teori awalnya dulu, gini dulu. Makin sering saya akan bilang support atau resisten gini ya, SR gitu ya, disentuh maka makin lemah, alias atau gini, kemungkinan jebol makin besar. Oke, ini poin pertama. Yang kedua, support atau resisten yang telah ditembus akan berbalik fungsi. Oke, support akan jadi resisten, resisten akan jadi support. Ini nggak boleh dilupakan. Oke, jadi ini ada garis. Ini harga bergerak menuju support. Pertama dia mantul, oke, karena dia masih kuat. Kedua dia mantul lagi, masih kuat. Lama-lama semakin banyak dites atau dipantul-pantulin, semakin lemah sehingga suatu saat dia jebol. Begitu udah jebol, dia berubah jadi resisten. Nah, saat jadi resisten, dimasukin lagi, dipantulin lagi, hitungan masuknya itu mulai dari 0 lagi, kayak gitu ya. Jadi seolah-olah belum pernah dites lagi, nanti dia mulai lagi kayak gitu. Nah, pertanyaannya mungkin ada teman-teman yang bertanya, kira-kira berapa kali sih support resisten harus dites, makin lama makin kuat atau makin lama makin lemah, sampai berapa kali sih sampai jebol? Sebenarnya tidak ada aturan yang khusus, cuman biasanya tanda-tanda jebol itu kelihatan bahwa si support atau resisten itu ditabrak berkali-kali di waktu yang kecil. Biasanya kan kalau gini terus agak lama, gini agak lama nggak apa-apa kan. Tapi kalau misalkan kayak gini, gini, itu ada besar kemungkinan bahwa dia akan jebol. Nah, saya ajarin dulu filosofinya seperti apa, oke? Filosofinya gini, bayangin harga bisa naik karena ada banyak bull ya, atau orang-orang yang kecenderungannya mau menaikkan harga, atau biasanya dengan membeli gitu ya. Harga turun sampai support, banyak sekali pembeli. Beli semua. Misalkan ada berapa? Misalkan ada, kita ambil angka
asal aja ya, misalkan ada 100 pembeli gitu ya, 100 pembeli, lalu harga mantul. Nah, pembeli-pembeli yang di sini mungkin baru 10 yang kebawa yang berhasil beli. Sisanya mungkin udah naik, dia akan menahan dulu, nanti dulu gitu. Harga turun lagi. Naik lagi karena sisa dari 100 tadi masuk. Anggap 10 lagi. Sisanya kan jadi 80 kan gitu. Terus sampai akhirnya pembelinya habis. Pas udah habis, nggak ada yang beli atau nggak ada yang nahan harga tadi. Ya udah turun deh gitu. Seperti itu caranya ya. Cara filosofi, cara berpikirnya. Sampai pembeli habis, maka nggak ada yang menahan, harga akan turun. Nah, begitu pula berarti orang-orang yang sudah ada di situ biasanya karena akan jadi resisten. Resisten itu berarti kira-kira akan turun harganya, seperti itu kan. Penjual juga sama, melakukan hal-hal yang sama. Para bear juga sama. Di sini ada bear juga. Ada bear lagi, ada bear lagi. Sehingga akhirnya habis kayak gitu. Kalau udah habis ya naik lagi gitu. Lalu yang ini ya kalau misalkan dites dalam waktu dekat di berkali-kali, berarti pembeli atau para bull yang ada di sini akan habis gitu. Begitu pula para bear, kalau dites berkali-kali dari bawah ke atas, lama-lama bearnya akan habis atau dalam tanda kutip mungkin bentengnya akan roboh gitu. Akhirnya harga akan naik lagi. Seperti itu cara berpikirnya. Oke. Nah, kita kemana lagi nih? Oke, gini. Pikirkan bahwa support and resistance atau horizontal line itu seperti eh ada beberapa analogi. Ada yang bilang seperti karet, ada yang bilang seperti dinding, ada yang bilang seperti apa. Cuman kalau saya bilang analoginya seperti rumah gitu. Kenapa seperti rumah? Gini, kita ke time frame 1 minggu. Kita gunakan line dulu ya. Nanti sambil pas udah agak advance baru kita ke candle. Tadi yang paling bawah ini ya, seperti rumah. Analogi saya adalah seperti rumah bertingkat gitu. Ini adalah lantai, nggak tahu lantai berapa gitu. Pokoknya lantai aja. Lalu di sini ada apa namanya? Hmm, lantai lagi atau atap ya, atapnya. Lalu di sini ada lagi. Nah, lalu di atas ada lagi, di atas ada lagi, di atas ada lagi. Nah, filosofinya gini, cara mikirnya. Ceritanya dulu deh, ceritanya kita ada di sini. Nah, kan jadi harga itu ada di sini. Misalkan anggap aja ini lantai 0, ini lantai 1 gitu ya. 0 atau ground floor ini 1 gitu. Sekarang harga ada di lantai 1. Udah di lantai 1 dia akan mencoba naik, mencoba naik gitu kan. Terus mencoba naik, naik, harga akan bergerak. Nah, saat sampai atas, tentu harga akan ditahan sama langit-langit, atap ya kan. Nah, ya kalau ketahan, mantul dong, balik dong, jebol gitu. Nah, kita tapi bisa pikirkan juga bahwa semakin kuat momentumnya, semakin sering atapnya ditonjok, lama-lama kan jebol. Nah, kalau misalkan ini lantai 2 gitu ya, misalkan ini lantai 2 ceritanya. Kita udah berhasil menembus atap lantai 1, berarti kita menuju saat di atas kita jadi di lantai 2 gitu kan. Jadi si resisten jadi support seperti itu. Nah, tapi ini ceritanya masih gagal kan? Oke. Jadi ceritanya harga masih gagal menembus lantai 2. Nah, biasanya kalau gagal menembus, tergantung kuat atau lemahnya momentum, akan balik lagi ya, sama kayak kita misalkan mau loncat menembus atas lantai, kejeduk kena jatuh kan, jatuh sampai ke lantai bawah gitu, sampai ke lantai yang ada di bawah kita. Nah, tergantung jatuh kita sekuat apa, pikirannya kayak gitu aja. Kalau misalkan jatuhnya kuat banget, ya makanya nanti bisa jebol gitu kan. Nah, ini masih kita harganya masih mencoba naik terus, masih mencoba naik lagi. Nah, akhirnya kan jebol gitu ya. Saat jebol, ya tentu kita di lantai di bawah kita, gitu kan? Nah, tapi ternyata nggak berhasil, apa nggak dalam-dalam amat, naik lagi. Sekarang masih mencoba untuk menjebol lantai 2 lagi, gitu kan?
Ini jadi atap lantai satu atau dasar dari lantai dua, seperti itu. Pikirannya kayak seperti itu aja. Ini mencoba lagi, ternyata masih gagal gitu kan. Masih mencoba terus. Nah, udah. Jadi begitu udah jebol. Nah, begitu udah jebol, baru harga naik. Naik lagi terus, naik lagi terus. Nah, seperti itu cara mikirnya. Dan kenapa saya bilang bahwa saat support yang ditembus jadi resisten, resisten yang ditembus jadi support, analoginya kayak gini. Ya tadi kita menembus lantai ya, kita menembus dinding gitu kan. Kan berarti kita banyak kehilangan momentum di sini kan. Nah, kita perlu ibaratnya kayak apa ya, habis habis nembus lantai mau naik lagi, berarti kita perlu minjakin kaki di sini dulu dong sebelum loncat gitu. Baru nanti naik lagi. Seperti itu. Jadi kesannya adalah saat dia mau naik, di sini pijakan kaki dulu atau jadi resisten yang tembus, jadi support dulu, baru lanjut naik lagi. Seperti itu. Tapi kalau misalkan nggak benar gitu ya, yang orang-orang sering bilang namanya fake out. Jadi kita baru naik, pas mau mijakin kaki, kakinya nggak kuat, apa namanya, lantainya nggak kuat, akhirnya kita nyemplung lagi, bisa kayak gitu. Itu sebagai analoginya aja, gitu ya. Nah, itu analogi support dan resistance sebagai rumah. Dan nanti di sini kalau kita di time frame kecil pun adalah apa namanya, tembok-tembok atau lantai-lantai kecil yang ada di sini sebagai penghalang. Kita bisa bikin juga misalkan di sini gitu ya. Ini gitu kan. Gagal ditembus. Ini juga jadi lagi, atau mungkin anggap aja apa ya, lantai-lantai kecil lah, ada tangganya atau ada apa gitu. Seperti itu cara mikirnya. Gitu ya. Oke. Lalu kita coba diaplikasikan ya. Kita coba saya aplikasikan biar mungkin lebih kebayang. Ntar ini dihilangin dulu. Oke, lanjut. Nah, tadi sama, kita masih sama. Ini sama mana lagi tadi? Sini ya, sini. Lalu di sini, gitu. Nanti kalau misalkan udah terbang jauh, kita kan nggak tahu ada di mana. Ya anggap aja itu sebagai kalau udah di atas all time high, kita anggap aja sebagai kita belum nemu aja gentengnya atau atapnya gitu kan. Udah, kalau udah kita tinggal ganti ke sini candle. Nah, jadi ya, tadi pergerakannya seperti itu dengan saya jelasin. Lalu, nah ini juga mirip juga sebenarnya. Ini jadi wick karena kalau misalkan kita lihat di time frame yang kecil bisa jadi itu bukan wick. Jadi sama aja dia apa namanya? Di sini mantul kayak gitu ya. Oke. Lalu mungkin kita bikin ini jadi resisten juga gitu ya. Terus ini karena dia sebagai all time high ya. Jadi resisten apa namanya? Psikologis gitu. Lalu kita coba, jadi kurang lebih fondasinya seperti ini. Struktur pasar kriptonya, struktur Bitcoin ya. Contohnya di sini. Jadi ini adalah pondasi-pondasi yang bukan pondasi, sorry, lantai-lantai yang bisa kita gunakan untuk analisa. Jadi misalkan dia gagal untuk menembus ini, ya kita bisa ekspektasikan mungkin akan turun sampai sini gitu. Atau misalkan nanti kalau misalkan ya nggak sampai sini-sini banget, tapi sedikit lah, sedikit situ, sedikit atasnya, sedikit bawah, dikit gitu. Seperti itu. Lalu untuk kita coba lagi di time frame yang lebih kecil, 1 hari gitu. Kita juga bisa melakukan hal yang sama gitu. Nah, kita bikin garis, tapi garisnya warnanya beda ya, biar kita tahu. Kita kasih warna hijau gitu. Nah, kan kurang lebih, sebentar, kita ke belakang dulu. Kita bisa cari sesuatu yang jadi support atau resisten. Daerah sini adalah level ya. Teman-teman bisa lihat sekitaran sini. Lihat dia ada pantulan 1, 2, 3 kali. Nah, lalu di bawahnya di sini kurang lebih ada juga. Nah, teman-teman bisa lihat. Di sini ada pantulan ya. 1 kali, 2 kali, minimal 2 kali ya. Lalu ini 3 kali dia sebagai resisten. Oke, coba kita lihat ke waktu yang sekarang. Pas saya udah bilang apa yang terjadi di masa lalu, kecenderungannya terjadi lagi di masa depan. Kurang lebih ini hampir mencapai sini sebagai resisten.
Lalu dia di sini berlaku, dia tembus kayak yang saya bilang tadi, tembus lantai, tembus genteng, ambil kakinya, lalu dia terbang lagi. Dan ini jadi support lagi di sini. Seperti itu. Gitu. Oke? Nah, kita cara menganalisanya nanti seperti itu aja. Jadi cara paling efektif untuk mencari kapan beli, kapan jual segala macam adalah menggunakan yang namanya top down analysis. Jadi kita analisa dari atas seperti ini, dari time frame yang besar, lalu mengecil ke 1 hari. Nanti kelihatan kan struktur-struktur kecilnya. Nah, dari sini nanti kita juga bisa nih, dari sini kita coba ke 4 jam gitu misalkan. Nah, ini tinggal di refining aja, maksudnya tinggal diperhalus aja. Ini kan contohnya seperti ini. Oh ya udah, ini dibikin kurang lebih kayak gini lah, kan lebih ngepas. Atau kita bikin lagi daerah sini jadi support lagi gitu. Lalu resistennya di mana? Resisten misalkan di sini tapi kita perhalus lagi mungkin sekitar sini. Kayak gitu. Oke, baru nanti kita gunakan analisa atau tools-tools yang lain untuk mengambil keputusan. Ini juga jadi kan support juga gitu kan. Nah, sama nanti sistemnya sama kayak yang tadi. Kalau ini tembus, ya ke bawahnya ke sekitaran sini gitu. Tembusnya berarti harus jangan mengandalkan wick seperti ini, tapi kalau sudah tembus full satu candle ya, ada body yang tutup di situ, kayak gitu. Oke, lalu ya sama. Nanti kalau misalkan ini tembusnya kita pastikan dulu pondasinya, pondasi dari kita apa namanya, jebolnya itu pijakannya kuat atau enggak. Sama. Kalau misalkan dia tembus, kita tunggu satu candle lagi, ternyata dia balik lagi, ya nanti sama kayak yang ini gitu. Oke, lalu kita bisa lagi ke 1 jam gitu. Ya mirip-mirip juga. Mungkin mau ke 15 menit, ya boleh aja. Cuman ya nanti susah juga kan, apa namanya, terlalu banyak. Mending kalau saran saya di 1 jam aja lah gitu. Seperti itu. Oke, kita coba ke yang lain. Mungkin apa ya? eh ini GBP USD gitu, British Pound dolar. Pada dasarnya nanti juga mirip-mirip juga gitu. Kita coba dari misalkan 1 minggu, jangan 1 hari, 1 minggu. Nah, seperti ini dulu, kita zoom out dulu. Nah, kalau kalau teman-teman bingung ya, gunakan garis gitu, seperti ini. Nah, cari yang mana dipantulin minimal 2 kali. Kurang lebih area berarti sini ya, sekitaran sini, ya kan? Dipantulin minimal 2 kali. Satu, sempat gagal, mantul, tembus, jebol lagi, mantul, 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 seperti itu. Lalu di sini juga, oke, kayak gitu. Lalu mungkin atasnya kalau mau lagi kita bisa sekitaran sini, ya. Udah. Kita bisa juga sebenarnya sampai atas banget, sampai mana, sampai aman, cuman akan terlalu bingung karena biasanya kalau misalkan kita trading pegang posisi nggak mungkin sampai bertahun-tahun, mungkin berapa hari. Jadi kita fokus aja di 1 minggu, 1 hari, nanti 1 jam, misalkan kayak gitu. 1 hari kita bikin lagi, kita cari, kita refining lagi atau kita perhalus lagi sampai segini aja. Kita cari lagi di mana nih. Nah, saran saya dibedain warnanya. Jadi tadi hijau, sekarang misalkan biru. Dia atur-atur aja teman-teman. Saya biasanya sukanya hijau biru terus nanti jadi merah atau kayak gitu. Kurang lebih ini, ya kan? Pas ini jadi resisten, dia jebol jadi support. Support lagi, support, jebol, dia jadi resisten, resisten jebol, jadi support, support jebol. Gitu kan? Kayak gini. Udah. Nah, mungkin kalau udah di 1 hari kita ganti ke candlestick gitu ya. Teman-teman bisa lihat kan seperti apa. Nah, ini kan ceritanya udah jebol gitu kan. Wah, ini udah jebol nih. Kita lihat aja pijakannya nanti kuat atau enggak. Ternyata pijakannya kuat, baru kita bisa coba untuk melakukan posisi pembelian sampai atas ini, seperti itu. Atau kalau pijakannya nggak kuat, kita bisa melakukan posisi penjualan biar dia turun sampai sini. Seperti itu caranya ya. Gitu. Oke, mungkin dari sini kita bikin. Ada lagi nggak nih? Mungkin ini, ya kan? Ini karena di 1 hari saya pakai ya, mungkin di sini deh, sekitaran sini. Nah, ya kan ini 1, 2, oke.
daerah sini. Dan pas kan kalau lihat ke belakang ini berapa kali pernah dites atau pernah disentuh lah area-area situ. Kayak gitu caranya ya, bikin support dan resisten. Oke. Nah, oke mungkin di video berikutnya saya akan jelaskan mengenai tren dan juga pola-pola dari candlestick. Nah, kadang-kadang banyak banget nih di internet candlestick pola-polanya macam-macam. Tapi saya mau memastikan teman-teman dapat pola yang penting aja. Belajar yang penting aja. Kalau terlalu banyak diapalin ya kita kan bukan mau sekolah. Kita cari yang penting aja yang menghasilkan duit gitu ya. Oke, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.